proses atau persiapan penerimaan P3K tahun 2021 khusus untuk guru. Di dalam beberapa kali rapat pertemuan yang dikoordinasikan oleh teman-teman di Kementerian Pan-RB, ada pembagian tugas yang sudah sangat jelas antara Pan-RB, BKN, dan teman-teman di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di mana pembagiannya adalah nanti teman-teman di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menetapkan kebutuhan atau formasi untuk P3K guru yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Ari Kamoko bahwa sudah ditutup sistem pendaftarannya pada tanggal 30 Desember yang lalu, tetapi kemudian masih ada dibuka kesempatan untuk 5 provinsi lagi. Nah, nanti setelah formasinya ditetapkan oleh teman-teman di Kementerian Pan-RB, maka formasi itu kemudian disampaikan kepada BKN. Dan kami nanti disampaikan ke BKN melalui sistem juga. Nah, nanti kami akan memasukkan di dalam sistem yang namanya Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara khusus untuk P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, sistem inilah nanti yang akan digunakan untuk calon P3K yang 1 juta orang guru ini melakukan pendaftaran. Nah, di dalam pendaftarannya, kalau kami boleh sedikit agak detailkan, jadi pendaftaran akan dilakukan melalui sistem SSCASN P3K. Nanti masing-masing P3K akan membuat akun di sana, dan mereka kemudian mendaftar. Mendaftar sekaligus termasuk melakukan pencetakan kartu peserta ujian. Nah, dari kartu peserta ujian, inilah yang kemudian nanti dijadikan sebagai dasar pada saat mereka mengikuti seleksi, yang nanti akan diselenggarakan proses seleksinya di dalam pembagian kewenangan kemarin berdasarkan sistem UNBK, Ujian Nasional Berbasis Komputer, yang dikoordinasikan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud. Nah, di dalam pendaftaran, ada karena P3K yang 1 juta orang guru ini, itu datanya berbasiskan kepada data peserta yang didorong adalah peserta yang dia terdaftar di data Dapodik, kemudian yang lulus PPG yang datanya juga ada di Dapodik, dan data tenaga K2 yang ada di Badan Kepegawaian Negara atau sisa tenaga K2 yang ada di Pegawai Negara. Nah, sistem pendaftaran nanti pada akhirnya akan terkoneksi langsung dengan sistem atau data yang sistem yang ada di Dapodik, dengan data Dapodik untuk memastikan bahwa orang-orang atau calon P3K yang mendaftar tadi itu adalah memang orang-orang yang terdaftar di data Dapodik ataupun di data BKN. Karena di dalam Permenpannya ditetapkan bahwa pesertanya adalah orang-orang yang terdaftar di 2 database tadi. Nah, sistem kami juga akan terintegrasi, bukan akan terintegrasi, tapi terintegrasi dengan Dukcapil terkait dengan data kependudukan. Karena setiap calon pegawai negeri sipil atau calon pegawai ASN, mereka harus menginput nomor induk kependudukannya. Kenapa? Karena di dalam Undang-Undang ASN, orang yang berhak untuk bisa menjadi pegawai ASN itu adalah orang yang warga negara Indonesia, yang itu diwakili melalui nomor induk kependudukan. Jadi data kami atau sistem kami terkoneksi dengan sistemnya Dukcapil untuk melakukan verifikasi apakah betul yang bersangkutan adalah warga negara Republik Indonesia, dan sistem juga terkoneksi dengan data Dapodik. Kalau yang bersangkutan tidak terdaftar di data Dapodik, maka sistem tentu saja nanti akan mereject yang bersangkutan atau tidak bisa mengikuti pendaftaran. Nah, setelah dilakukan pendaftaran, maka nanti teman-teman di Kementerian Dikbud akan melakukan verifikasi terhadap data. Ini akan dilakukan oleh teman-teman di Kementerian Dikbud. Karena kenapa dilakukan oleh Dikbud? Karena kalau dilakukan oleh instansi atau masing-masing daerah, mestinya ini dilakukan oleh masing-masing instansi, biasanya lama prosesnya. Jadi ini kemarin yang disepakati bahwa nanti teman-teman Dikbud yang akan membantu melakukan verifikasi terhadap data para pelamar yang masuk. Nah, setelah mereka melakukan pendaftaran, mereka kemudian mengikuti seleksi melalui sistem UNBK yang tadi kami sampaikan. Setelah mereka selesai seleksi, maka data hasil seleksinya kemudian disampaikan kembali kepada BKN. Kemudian BKN akan melakukan pengolahan hasil seleksinya dengan menggunakan kembali sistem SSCASN P3K.
setelah datanya sama, tidak ada perbedaan data antara hasil data peserta ujian dengan data yang disampaikan oleh teman-teman Dikbud, maka kemudian BKN akan menandatanganinya juga secara digital. Dan proses ini sudah kami lakukan, baik untuk diseleksi CPNS 2018 ataupun CPNS 2019, kami tidak ada lagi proses penyampaian dokumen itu secara manual, tetapi penyampaian dokumen dilakukan semua secara digital atau secara online. Nah, proses penandatanganan penetapan kelulusan itu juga ditandatangani secara digital oleh Kepala BKN. Nah, begitu mereka nanti hasilnya ditandatangani oleh Kepala BKN secara digital, maka masing-masing instansi itu dapat mendownload datanya, data kelulusan, kemudian mengumumkan hasil kelulusan dari seleksi ini. Nah, setelah mereka lulus seleksi dan diumumkan oleh masing-masing instansi, maka baru kemudian dilakukan penetapan nomor induk P3K-nya atau NIP P3K-nya melalui sistem juga. Jadi nanti mereka akan melakukan pendaftaran melalui P3K, sistem SSCN, kemudian datanya dialirkan atau menggunakan web service melalui sistem informasi aparatur sipil negara. Jadi semua proses yang dilakukan di BKN itu sudah melalui sistem semua, jadi kami tidak lagi ada menerima dokumen dalam bentuk berkas dan hard copy yang disampaikan kepada BKN. Nah, di dalam proses penetapan hasil, pengelolaan dan penetapan hasil, ada seperti yang tadi kami ceritakan, semua prosesnya dilakukan by system, jadi tidak lagi dilakukan secara manual. Sehingga proses perhitungannya pun dilakukan secara transparan. Jadi tidak ada kemudian ada intervensi orang yang berpotensi bisa merubah nilai dan segala macam. Karena kalau terjadi ada perubahan nilai, maka akan tercatat di dalam log activity di dalam sistem kami. Apakah itu di dalam sistem SSCASN ataupun di dalam sistem informasi aparatur sipil negara terkait dengan NIP yang sudah ditetapkan. Nah, ke depan kami juga di dalam rangka percepatan ini, tahun ini sebenarnya tahun akhir 2020 kemarin kami sudah menyiapkan bahwa masing-masing instansi kemudian bisa melakukan pencetakan SK-nya juga by system dan menggunakan tanda tangan elektronik. Nah, dengan demikian nanti ke depan proses penetapan NIP tadi itu akan jauh bisa lebih cepat dibandingkan sekarang. Karena sekarang itu selain ada proses kelambatan, skala instansi harus menginput data dari masing-masing calon P3K tadi ke dalam sistem SAPK. Dari situ kemudian baru dilakukan verifikasi oleh BKN apakah terjadi berkasnya sudah lengkap atau tidak lengkap. Kalau sudah lengkap kemudian ditetapkan pertimbangan teknis nomor induk P3K-nya. Kalau tidak lengkap kemudian dikembalikan dokumen-dokumen tadi yang disampaikan juga by system. Nah, itu kira-kira terkait dengan persiapan atau proses seleksi P3K calon P3K guru sebanyak untuk 1 juta guru, atau tadi sudah disampaikan oleh Pak Rikat Moko, jumlahnya lebih kurang yang sekarang baru mendaftar itu sebanyak 489.664 formasi yang akan diikuti melalui 407 instansi. Nah, mungkin untuk sementara demikian Pak Ketua yang dapat kami laporkan terkait dengan progres yang sudah dilakukan di dalam penetapan NIP P3K dan rencana ke depan terkait dengan persiapan pelaksanaan seleksi P3K sebanyak 1 juta orang guru. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokok bahasan yang kedua, persiapan dan perkembangan seleksi guru P3K tahun 2021 dapat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan selaku jabatan fungsional guru pada tahun anggaran 2021 merencanakan melakukan rekrutmen P3K untuk tenaga guru. Dengan jalur P3K, maka persyaratan usia pelamar dari 20 tahun sampai dengan 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang dilamar, yakni untuk guru sebelum sampai dengan umur 59 tahun. Yang ketiga, sampai dengan akhir Agustus 2020. Jadi waktu itu formasi juga sudah kita buka dari awal tahun 2020. Namun demikian sampai dengan akhir Agustus 2020 baru 174.077 formasi guru P3K yang telah diusulkan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, pengajuan usulan untuk formasi guru P3K kemudian kita perpanjang lagi sampai dengan 31 Desember 2020.
Bersamaan dengan itu, telah pula dilakukan sosialisasi kepada seluruh Pemda oleh Kemendikbud bersama dengan Kementerian RB, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya, setelah ditutup pada 31 Desember 2020, jadi pengajuan formasi guru P3K yang sudah kita perpanjang kemarin, itu sudah kita tutup pada 31 Desember 2020. Sampai dengan saat ini terdapat 407 secara resmi mengajukan usulan formasi guru P3K dengan jumlah total usulan sebanyak 489.664. Sekali lagi, yang telah mengajukan secara resmi sebanyak 407 Pemda dengan jumlah total usulan 489.664. Di samping itu, dapat 58 Pemda lainnya yang berkomitmen untuk segera melengkapi dokumen pengusulan dengan jumlah potensi usulan sejumlah 64.262. Ini 58 Pemda ini kami harapkan bisa secepatnya. Mudah-mudahan dalam 1-2 hari ini bisa ini, karena sebetulnya secara resmi data sistem sudah tutup di 31 Desember 2020, hanya barangkali beberapa Pemda yang belum melengkapi terkait dokumen usulan, misalnya tanda tangan PPK-nya yang belum ada dan seterusnya. Kemudian yang kelima, Menteri PANRB akan memverifikasi dan menetapkan formasi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban bekerja, serta juga mempertimbangkan data Dapodik Kemendikbud sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi secara intens nanti akan kami verifikasi dan validasi, termasuk dengan melibatkan teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dan formasi tersebut direncanakan akan ditetapkan pada Maret 2021 setepat-tepatnya. Formasi akan ditetapkan pada 2021. Yang keenam, saat ini kami dalam proses finalisasi perancangan sistem penerimaan, soal ujian kompetensi, dan sistem seleksi yang melibatkan Kementerian PAN-RB, Kemendikbud, BKN, BPKB, BSSN, dan BBT. Yang terakhir, bahwa Kementerian PAN-RB akan menetapkan peraturan Menpan-RB sebagai dasar hukum pelaksanaan. Paling cepat, peraturan Menteri PAN-RB ini ada sekitar Maret 2021, setelah berbagai macam data dan berbagai macam soal dan berbagai macam sistem seleksi sudah bisa kita rampungkan. Itu terkait dengan kebijakan seleksi guru di 2020. Selanjutnya kami sampaikan secara singkat usulan yang tadi sudah kami sampaikan juga, bahwa terdapat 3 kelompok status usulan. Pertama, usulan resmi sudah lengkap, yang usulan belum lengkap, dan yang ketiga, beberapa instansi yang belum atau tidak usul. Jadi usulan resmi sudah lengkap, itu ada 28 provinsi dan 379 kabupaten kota, dengan jumlah total usulan 489.664. Usulan yang belum lengkap akan segera dilengkapi, ada 1 provinsi, 57 kabupaten kota, dengan jumlah total usulan 64.262. Sedangkan yang belum atau tidak usul sama sekali terdapat 5 provinsi dan 72 kabupaten kota dengan jumlah instansi sebanyak 77. Ini terkait dengan secara detail usulan guru yang telah masuk 18 Januari 2021. Baik, Ibu sekalian yang kami hormati, selanjutnya interupsi Pak Ketua, interupsi sebentar. Mohon izin Pak Ketua, tolong bisa disampaikan provinsi-provinsi mana yang belum mengusulkan dan yang belum lengkap usulannya, sehingga karena kami semua dari dapil masing-masing, dari provinsi, dari wilayah masing-masing, sehingga kami tahu juga. Terima kasih. Iya. Persilakan nanti kami sampaikan Bapak untuk ini. Kebetulan kami belum masukkan ke slide ini terkait provinsi saja yang ada, nanti akan kami sampaikan. Kemudian yang ketiga terkait dengan formasi guru dalam seleksi CPNS. Ini ada beberapa arahan dari pimpinan. Yang pertama, bahwa keputusan pemerintah untuk merekrut 1 juta guru dengan skema P3K pada tahun 2021 merupakan upaya jangka pendek pemerintah.
Rencana ini di samping untuk menyelesaikan kekurangan tenaga guru yang selama ini diisi oleh tenaga honorer, juga memberikan kesempatan bagi mereka yang berusia di atas 35 tahun untuk memperoleh kepastian status kepegawaiannya. Rencana ini juga sudah dikaji seawal tahun 2020 bersama dengan Kemendikbud, Kementerian Keuangan, Kemendagri, dan TNI. Yang kedua, kepastian jangka pendek tersebut bukan berarti menghentikan secara total pengadaan guru melalui skema CPNS. Pengadaan guru dengan skema CPNS tetap diperlukan untuk menjamin keberlanjutan program dan kualitas pendidikan yang hanya dilakukan dalam jangka panjang. Yang ketiga, bahwa kami menyadari akan peran strategis guru dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Karena itu, dalam proses perencanaan kebutuhan dan pengadaan, Kementerian PAN-RB selalu berkoordinasi dengan Kemendikbud sebagai instansi pembina jabatan fungsional guru. Demikian pula dalam hal menentukan komposisi yang ideal antara jumlah guru P3K dan PNS. Keputusan untuk menentukan komposisi ideal guru P3K dan PNS tidak menjadi kewenangan Kementerian PAN-RB semata, karena keputusan dimaksud harus memperoleh pertimbangan atau rekomendasi dari instansi pembina, dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Demikian Bapak untuk isu yang ketiga, jawaban dari kami. Terima kasih, dan sekaligus akan saya jawab untuk pertanyaan dari anggota, atau nanti kami kami sampaikan lagi Pak Pimpinan, mohon arahan. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau datanya sudah ada, mungkin bisa disampaikan Pak Ari? Atau Baik Pak. Kan tadi ada 5 provinsi tadi ya? Provinsi. Provinsi belum mengajukan usulan terdapat 2 provinsi, yakni Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi NTT, Provinsi Papua, dan Provinsi Papua Barat. Oke Pak, yang Terima kasih Pak. Ini provinsinya Bang Andreas beneran nih, belum masuk ini. Andreas. Penting kita tanya Pak Ketua, biar jangan kita yang disalahin. Betul. Bapak Ibu sekalian saya hormati, terima kasih tadi mewakili dari Kemenpan RB. Catatan saya yang pertama,